Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan mereka-mereka orang-orang yang beriman adalah mereka yang sangat cinta kepada Allah. Jadi hal yang mutlak bagi kita umat Islam adalah mencintai Allah. Mahabbatullah menjadi asas fondasi keberagamaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku mencipta, mengkreasi jin dan manusia kecuali untuk menghambaku. Dalam artian illa liya'rifuni, kecuali untuk mengerti diriku. Tanpa mahabbah kita tidak bisa mengerti apapun tentang apa yang kita kasihi. Penghambaan adalah bentuk rasa cinta kepada kekasih dengan kekasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita menjumpai satu pertanyaan dari khalayak umat Islam tentang perilaku-perilaku ulama-ulama sufi yang terlihat lebih mencintai Allah daripada yang lainnya. Bahkan sering muncul sebuah pernyataan dari beberapa orang yang mengatakan bahwa mahabbah kepada Rasul itu dikalahkan dengan mahabbah kepada Allah. Apakah memang sedemikian ekspresi rasa mahabbahnya para sufi sehingga seakan-akan meniadakan atau mengesampingkan mahabbah kepada Rasulullah? Hal ini bukanlah satu pemahaman yang benar. Satu hal yang prinsip terekam jelas dalam potongan ayat surat Al-Baqarah yang Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan mereka-mereka orang-orang yang beriman adalah mereka yang sangat cinta kepada Allah. Jadi hal yang mutlak bagi kita umat Islam adalah mencintai Allah. Mahabbatullah menjadi asas fondasi keberagamaan kita. Nah, bagaimana dengan mencintai Nabi Muhammad? Yang di sisi yang lain, Allah juga memberikan prasyarat kita untuk cinta kepada Allah dengan mencintai Nabi Muhammad. Dalam surat Ali Imran juga dinyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Mencintai atau mengikuti, meneladani Nabi Muhammad menjadi bagian dari prasyarat kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi fakta dalam tradisi kehidupan sufi, suluk-suluk ulama-ulama sufi, semisal Rabi' Adawiyah yang sangat mahabbatullah. Kemudian bahkan dalam riwayat yang lain Abu Yazid Al-Bustami juga seperti itu. Ada satu kisah yang bisa menjawab dari pernyataan-pernyataan ini. Apakah benar bahwa orang yang mahabbatullah itu serta-merta tidak mahabbah kepada Rasul? Atau malah mahabbatullah kemudian memberikan manifestasi mahabbahnya kepada Rasulullah SAW. Dalam kitab Al-Irsyad wa Tadris karya Abdullah Al-Yafi'i dikatakan di sana bahwa Abu Said Al-Kharaj, seorang sufi, pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dalam kesempatan mimpi itu, beliau bertanya kepada Rasul, "U'dzurni ya Rasulullah, aku minta izin untuk bertanya. Qad syaghalatni mahabbatullah an mahabbatik." Sungguh telah menguasai diriku mahabbah kepada Allah lebih dari mahabbah kepadamu. Apa jawaban Rasulullah dari pertanyaan Abu Said itu? Beliau mengatakan, man ahabballah faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai Allah, sungguh dia telah mencintaiku. Maka ini menjadi jawaban kegelisahan orang yang kenapa para sufi itu cenderung kepada mahabbatullah kok seakan-akan gak mahabbah kepada Rasul. Tidak sama sekali. Konsep mahabbah itu tidak kemudian tunggal hanya pada seseorang atau hanya pada sesuatu yang dia cintai. Tapi ada konsekuensi dari mahabbah ini, yaitu mencintai segala hal yang berkaitan dengan kekasihnya. Dalam kaidah fikih dijelaskan, ridho bisyai', ridho bima yatawalladu minhu. Kalau kita sudah ridho, sudah rela, sudah senang, sudah cinta dengan sesuatu itu, maka kita harus menerima konsekuensi dari cinta itu. Apa? Yang mencintai segala hal yang berkaitan dengan yang kita cintai. Maka dalam tradisi tasawuf tidak ada ajaran-ajaran sufi yang kemudian tidak rahmah kepada orang lain. Tidak ada ajaran sufi yang kemudian tidak rahmah dengan semesta bahkan. Kita diajarkan kerahmatan di sana. Ibnu Arabi bahkan berikan wasiat kepada kita yang mengatakan la tahtakir ahadan aw syai'an li'annallaha la yahtakiruhu hina khalaqahu aw kama qala. Jangan kau remehkan sesuatu atau seseorang karena ketika Allah menciptakan mereka, Allah tidak meremehkan dan menghinakan mereka. Karena kita sudah kadung mahabbah kepada Allah, maka segala konsekuensinya kita harus mewujudkan atau mentajalikan mahabbah kita kepada apapun yang Allah kreasikan. Ciptaan Allah itu banyak.
tidak hanya manusia saja. Semesta menjadi bagian dari wujud kreasi Tuhan. Maka kalau kita klaim diri kita mahabbah kepada Allah, sudah pasti kita mahabbah kepada Rasul, sudah pasti kita mahabbah kepada makhluk yang lain, bahkan sudah pasti kita mahabbah kepada semesta-semesta yang lain. Ada satu kisah yang hampir sama, kemiripan dari konsep ini. Saya dapat cerita dari guru saya, dari Dr. Kiai Abdul Muhayya. Beliau menceritakan satu saat ketika masih muda, Abu Yazid Bustami itu belajar kepada guru ngajinya, guru ngaji Quran, yang saat itu sampai pada potongan ayat anishkurli wali walidek, bersyukurlah padaku dan kepada orang tuamu. Maka muncul kejanggalan dalam pikirannya Syekh Abu Yazid saat itu yang masih muda, ya mungkin umuran remaja. Mana mungkin aku bisa bersyukur kepada Allah dalam konteks yang sama, aku bisa bersyukur kepada orang tua. Kalau dalam kaidah ilmu nahwu, wawu itu, huruf wawu itu punya makna atof. Atof itu limutlaqil jama', yang posisinya bisa di-replace, di posisi ganti, sejajar. Nah, dalam keyakinan Abu Yazid saat itu, nggak mungkin Allah sejajar dengan orang tua saya. Maka ini harus ada opsi pilihan. Setelah itu beliau pulang, bertemu dengan ibunya, karena dalam riwayat memang beliau tinggal bersama dengan ibunya. Ditanya ibunya oleh Abu Yazid muda saat itu, saya mendapatkan hari ini ngaji sampai pada potongan ayat ini. Bersyukurlah kepadaku Allah dan kepada orang tuamu. Terus ibunya bertanya, lah apa masalahnya? Saya meyakini tidak mungkin saya bisa bersyukur dengan dua Allah dan orang tua dengan sejajar. Karena Allah nggak bisa disejarah dengan siapapun. Laisa kamitslihi syai'un dan seterusnya. Maka aku minta izin untuk dua hal. Jika kau izinkan aku bersyukur kepada Allah, maka aku mungkin tidak bisa bersyukur denganmu. Tapi jika kau tidak izinkan aku bersyukur kepada Allah, maka aku akan bersyukur kepadamu. Orang tuanya, ibunya. Apa jawab ibunya? Ibunya mengatakan, wahai Pak Yazid, bersyukurlah kepada Allah, niscaya kau akan bersyukur akan kehadiranku sebagai orang tuamu. Karena aku bagian dari ciptaan Allah yang harus kau syukuri itu. Jadi mahabbah itu mengharuskan manifestasi wujudnya. Maka wajar ketika Abu Said mengkonfirmasi perasaan pakewuhnya kepada Rasul. Bagaimana ini Rasul? Di sisi yang lain dalam hadismu kau menuntut kami untuk mencintaimu. Ini ada satu riwayat. Ketika Sayyidina Umar ditanya oleh Rasul, siapa yang paling kau cintai? Umar bertanya, ya diriku yang paling aku cintai di atas yang lainnya. Kemudian Rasul mengatakan, la ya Umar, enggak seperti itu. Kemudian Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain wa nafsil ladzi baina jambahi. Enggak seperti itu Umar. Kalau orang ngaku beriman, tidaklah ngaku beriman orang yang dia tidak bisa mencintaiku lebih daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada orang lain, bahkan daripada dirimu sendiri. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, lah kalau seperti itu, uhibbuka, aku akan mencintaimu lebih dari apa diriku sendiri. Kemudian Allah Rasul mengatakan, al-ana, ya ini yang baru benar. Tapi sisi yang lain, tradisi kita dalam tasawuf, banyak orang sufi lebih memaksimalkan mahabbatullah. Maka jawabannya adalah tidak ada ta'arud, ya, pertentangan dalam mahabbah ini. Yang ada adalah manifestasi mahabbah kepada Allah akan diturunkan kepada mahabbah lil makhlukin, mahabbah kepada orang-orang yang menjadi bagian dari karya dan kreasi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu yang menjadi karya utama Allah adalah wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat hadits qudsi, Allah itu seperti perbendaharaan yang terpendam, dan kemudian aku menciptakan makhluk untuk apa? Untuk aku disukai, dicintai, dikenali, dan seterusnya. Maka dalam kesimpulannya, saya cenderung cocok dengan tafsiran Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku mencipta, mengkreasi jin dan manusia kecuali untuk menghambaku. Dalam artian illa liya'rifuni, kecuali untuk mengerti diriku. Tanpa mahabbah kita tidak bisa mengerti apapun tentang apa yang kita kasihi. Maka di sini jelas bahwa rahmatan lil alamin menjadi wujud bagian dari bentuk mahabbatullah kepada kita melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali. Tidak kemudian orang sufi egois dengan mahabbahnya hanya kepada
Allah tanpa mahabbah kepada Rasul. Tidak bisa. Kita bisa mahabbah kepada Allah, ya jalaran kita bisa tahu betul bagaimana Rasul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam Fakhrul Razi, Mafatihul Ghaib, Rasul juga ada satu riwayat dari Siti Aisyah, diceritakan bahwa menjelang wafatnya, ketika sakit menjelang wafat, Rasul sering malam hari ziarah ke makam baqi'. Frekuensinya hampir tiap malam. Satu malam ditemani oleh salah satu maulanya, khadimnya yang bernama Abu Mauhibah atau Muwaihibah, tadi dicek dalam hadis. Di sana Rasul berkata kepada Abu Mauhibah ini, aku ditawari Allah dua pilihan. Aku diberi kunci dunia ini dan segala isinya dan abadi di sini, dan aku juga diberi surga dan berjumpa dengannya. Kira-kira menurut kamu wahai Abu Mauhibah, mana yang aku pilih? Jelas sahabat mengatakan, ya pilihannya ya pertama saja. Ambil itu kunci dunia dan abadi di sini bersama kita. Sahabat kan pikirannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapa. Ya kita bisa konsultasi, kita bisa gini. Tapi apa pilihan Rasulullah? Ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah. Aku lebih memilih berjumpa kepada Allah dan surga. Karena relasi Allah dengan Rasul adalah relasi mahabbah, relasi cinta. Dan ingat bahwa rasa rindu Rasul kepada Allah memuncak ketika Rasul dalam Mi'rajnya bertemu langsung dengan kekasihnya, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang dihadiahi salat, dan salat adalah menjadi bagian dari hadiah mahabbah. Maka jangan heran Allah menyatakan dalam Quran, aqimis sholata lidzikri, didikan salat untuk mengingatku. Mengingat itu kalau nggak ada mahabbah nggak diingat, ngapain diingat? Karena salah satu indikasi mahabbah adalah sebagaimana kalam sufi di antara Imam Sufyan Ats-Tsauri, di antara salah satu indikasi orang mahabbah adalah dawamudz dzikr. Dan Rasul juga menyatakan dalam hadisnya, man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Maka relasi ibadah kita kepada Allah, penghambaan itu bukan dalam teori sosial yang dikatakan sebagai perbudakan, itu enggak. Penghambaan adalah bentuk rasa cinta kepada kekasih dengan kekasihnya. Jadi seperti bercermin, bila dia bertemu dengan cermin yang dia inginkan itu sendiri. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.